Motornya sih cuma Vario, tapi harganya bisa dapet cash Honda Brio. Ya balik lagi di konten Bentor berbincang seputar motor. Di depan gue nih udah ada Vario super nyetel. Penasaran apa aja yang udah dimodif? Langsung aja kita review. Oke teman-teman, edit ini ya. Pas gue loncat edit ya. Edit apa? Gini. Ya teman-teman, ini dia nih yang punya motor Vario ini. Mas boleh kenalin dulu dong, namanya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andra. Saya owner dari Kayami Garage. Udah. Udah. Oke teman-teman, ini dia nih yang punya motor Vario ini nih yang seharga Honda Brio. Mas boleh kenalin namanya siapa dong? Oke cuy, kenalin nama gue Andra. Gue adalah owner dari motor ini. Ini motornya gue kasih nama Kayami, teman-teman. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu lah ya, Kayami atau Kayami Garage lebih tepatnya teman-teman. Oke, jadi Mas Andre ini adalah owner dari Kayami Garage teman-teman. Sebelum kita review nih motornya, gue mau tahu dulu dong, kenapa lu pilih motor ini untuk lu modif? Karena gue terinspirasi dari teman gue namanya Mas Gap. Dia dulu tuh main Vario. Terus gue terinspirasi buat modif Vario, ya udah jadi gue modif Vario juga. Mungkin kalau Mas Gap nonton, terima kasih Mas Gap sudah menginspirasi saya untuk beli Vario. Oke, sesimpel itu ya, karena temen berarti. Simpel. Karena temen aja dia Karena gue beli gak punya Vario. pendirian ya. Oh, Ikut-ikutan aja gue. FOMO. Ini konsep apa Mas yang lu ambil di modifikasi Sebelumnya konsep ini adalah Vietnam style. Sebelumnya konsepnya Vietnam style. Terus karena gue lagi ada sedikit pengeluaran yang lebih banyak daripada modif motor, jadi gue coba nggak berhenti sih, lebih tepatnya stop dulu kali ya. Pending dulu lah buat main motor. Jadi motornya gue jadiin konsep proper. Oke, proper Ya, konsepnya daily. proper ya, buat harian sih sebenarnya. Jadi jatuhnya buat harian, tapi dengan kondisi yang ya segini gitu, hariannya segini gitu. Harian bocah Arab Dubai. Udah Arab Dubai ya? Iya, Arab Dubai. Gimana tuh? Ya pokoknya dimodifikasi daily proper lah, cuman Ya, rada betul. lebih. Propernya itu rada kelewatan sebenarnya. Dailynya kelewatan. Oke Mas, kalau gitu langsung kita review dari yang paling kelihatan, yaitu bodinya nih. Ini bodinya lu repaint atau gimana? Bodinya ini gua repaint Karena aslinya dari motor ini adalah warna silver teman-teman. Aslinya benar-benar silver Orient Dealer. Terus gua repaint karena ini tuh sebenarnya udah repaintan ke sekian kalinya ya motor ini. Nah ini yang terakhir ini repaint di Triple S repaintnya. Dengan konsep dua warna merah hitam. Sebenarnya bukan hitam ya teman-teman, jatuhnya ke abu, tapi abu lebih gelap. ya gun metal kali ya. Ya, gelap ya. mungkin lah, gua nggak ngerti. Terus ditambah sama stripping. Stripping ini by Hams Garage teman-teman. Jadi bisa langsung cek Shopee-nya Hams Garage. Itu aja sih warnanya. Cuman mungkin warna merahnya itu beda sama merah bawaan dealer yang sekarang. Kan ada ya Gen 2 yang warna merah hitam seperti ini. Cuman warna merahnya beda. Ini lebih ke merahnya itu punya Mio Sporty original. Mungkin bisa dibilang ini kayaknya lebih ke Vietnam gak sih? Iya, emang warnanya lebih ke Vietnam. Warna konsepnya dua warna gitu. Oke, bisa dibilang ini lebih ke Vietnam karena two-tone ya warnanya ya. Untuk bagian depan atas nih kita review Mas. Apa aja nih yang udah lu ganti di motor ini? Pertama itu gue pakai spion H2C. Spion yang lagi hype-hype-nya nih di anak-anak motor kan, spion H2C. Hand grip kanan kiri pakai Daytona, gas spontan pakai Domino, saklar kanan pakai Sabre kalau nggak salah. Terus saklar kirinya ini pakai GSX 1000. GSX 1000 copotan ya? Apa copotan? dari enggak, ini enggak ori kayaknya nih, enggak ori. Oh, enggak ori. Dari saklar ini semua PNP Mas atau PNP paksa? Kalau ya semua saklar harus pasti nggak PNP lah ya, karena harus ada penyesuaian dari si kabel-kabelnya. Terus yang bagian tengah ini ada speedometer Koso, terus pakai master rem kanan itu Brembo RCS 15 Kosa Corta. Handle rem kiri pakai Kohken. Terus di sini ada fittingan full HYB fittingan untuk si selang rem. Ini remnya emang khusus untuk motor ini atau PNP lagi Mas? Untuk di handle rem ini? Handle-nya PNP. Oh PNP, emang buat Vario kali ada? Kayaknya atau kalau handle rem ya? itu kanan kiri rata-rata universal. Oke, universal teman-teman. Jalur stangnya pakai petitan. Di sini ada stabilizer. Ini copotan dari CRF 250 kalau nggak salah. Oke, copotan. Ya, terus di sini juga ada knob untuk apa ya sebutannya? Button. Kunci ya? Button kunci. Button, itu pakai yang punya petitan, ditambah covernya juga pakai emblem petitan. Oke. Nah, untuk depan nih, ini ada karbon-karbon pemanis lah ya. Ya, karbon-karbon pemanis. Ini kita konsepin karbonnya itu motif twill dengan finishing dove, semi dove. Terus di sini ada plat nomor dari NGRT Racing. Untuk perlampuan ini masih standar atau udah diganti bilet? Untuk
lampunya depan, untuk lampu depannya itu kita pakai biled. Oke, Itu pakai untuk biled. speknya kalau nggak salah Turbo Ice Experience yang 60 watt Oke. satunya. Kita pakai kanan kiri ditambah sama ring diamond dari Ice juga. Oke. Ada tambahan garnish kanan kiri di Hmm. area perlampuannya. Sama yang unik itu kemarin gue dapet waktu ikut meet up dapet the best lightning. Itu karena Oke. kalau menurut gue ya, Hmm. karena di sini ada ini. Di Apa dalamnya tuh? ada karpet. Ada karpet. Oh Iya, iya, di dalamnya detail ada karpetnya. karpet detailnya jadi supaya lebih Oke. rapi. Tuh. Emang sengaja untuk look aja atau ada fungsinya, Mas? Untuk Sebenarnya dari ini karpet karena iseng aja sih. Oh. Karena nemu bahan kosong dimasukin aja ke dalam, dimasukin gitu, iseng. aja. Oke. Dan nggak disangka-sangka ternyata jadi lebih bagus gitu loh. Malah sampai dapat the best lightning ya. Betul sekali. Oke, lanjut ke bawah nih. Depan bawah apa aja nih? Ini kelihatannya super wow ya. Kita belokin dulu nih. Oke. Untuk bagian depan gua pakai Brembo GV4LM. Itu dibalut sama ini nih. Yang kecil ini namanya sebutnya Stobli tapi ada boncel gitu loh. Stobli boncel, Stobli Oke. pendek lah intinya. Oke. Ditambah sama fittingan selang rem yang full HYB. Oke, full HYB Full ya. HYB Selang dan remnya selang pakai? remnya pakai HEL. Oke, selang rem pakai HEL, teman-teman. Sok depannya pakai LCM 27 suspension. Disc brake-nya kita pakai Triforce yang berbahan karbon. Plat karbon asli ini ya. Karbon asli. Untuk kalipernya itu kita juga pakai kampas rem depannya itu pakai yang berbahan karbon juga. Karbon ini yang tipe sirip seperti ini nih harganya lumayan. Emang bawaan dari Brembo-nya kah? Enggak. Atau aftermarket Emang lain? aftermarket lagi. Oke. Ada yang jual kayak gini. Dan untuk pelek depan kita menggunakan King Speed Forget dibalut dengan ban Diablo Rosso. Ini warnanya emang ori dari sana atau di ini Mas, di cloth apa ya bahasanya, di Remover. Ini tuh ya? aslinya warna orange. Dulu kan Oke. kalau nggak salah zamannya Bintang ini lebih familiar tuh orange terus di ya. remover. Oke. Jadi warna silver terus nggak lama kita nodes lagi supaya silvernya lebih bagus gitu. Oke, Mas coba balik lagi deh ke kalipernya nih. Boleh. Ini kan nggak umum ya, karena Iya. ini pakai Brembo GP 4LM. 4LM ya. Ini harusnya paint atau emang ada nih untuk Vario kayak Nah, gini? ini tuh ada sedikit yang unik nih teman-teman. Kalau misalkan kita lihat lebih detail, Oke. di shock LCM ini itu udah ada bagian dudukan bracket yang belakang itu kita papras. Oke. Sekitar 5 mili kita paprasnya. Jadi supaya si kaliper ini presisi dengan si disc. Karena di sini ada titik tengah. Oke, ada Titik di tengah tengah dari ya, kaliper. oke. Nah ini kalau kita nggak papras bagian dudukan ini, si Bakal shock ini miring ya? bakal miring pasti Oke. gitu. Jadi butuh pengorbanan lah. Butuh banyak pengorbanan lah ya, Ya, untuk betul. pakai Brembo ini nih teman-teman. Terus juga di sini kita pakai busing. Mm-mm. Sebutnya bukan busing, gue lupa sebutannya apa. Adaptor lah ya itu ya. Bukan juga. Itu salah juga sih. Apa tuh? Sebutannya pokoknya busing lah. Kita bilang aja busing ya. Busing titanium seperti ini. Itu ketebalannya 3 mili. 5 mili sorry. Ketebalan 5 mili. Supaya si cakramnya atau si kampas si itu kampas dengan si disc itu bisa tengah-tengah. Oke, gitu. presisi di presisi tengah-tengah ya. gigitnya gitu. Oke, Mas. Ini lu kan pakai Brembo nih. Lu ngeremnya ada ndut-ndutannya nggak? Atau normal aja? Udah pasti sih kalau misalkan kaliper Brembo, terus discnya pakai Triforce Carbon, master rem atasnya pakai RCS 15 Kosa Corta. Oke. Yang ndut-ndutan itu nggak ada. Oke. Paling yang ndut-ndutan ada lah yang ndut-ndutan pasti. Tapi bukan pengereman. Oke, karena kan gue tahu rata-rata anak-anak yang ganti kaliper 4P itu rata-rata pada dudutan. Karena dia itu antara kaliper, selang rem, nggak match disc kali ya. sama master rem itu nggak cocok biasanya. Oke. Jadi si minyak remnya nggak sesuai dengan peruntukannya lah. Nggak enak gitu loh pokoknya. Iya, Gitu lah. jalannya nggak, pelumasnya kurang lah. Begitu lah pokoknya. Oke, Mas balik ke atas lagi nih. Boleh. Ini ada antena buat apa nih Mas? Ini itu sebenarnya antena kalau misalkan kita lagi di luar kota teman-teman. Oke. Enggak, ini serius ya. Ini serius. Ini sebenarnya bracket, bukan bracket apa ya? Dudukan ya? Iya, bracket sih. Bracket ya, bracket untuk kamera 360. Oh. Ya, kamera Insta 360 teman-teman. Tapi ini gua beli yang aftermarketnya merek Telesin. Sebenarnya kan kalau dari bawaan 360-nya sendiri tuh udah dapet kan. Cuman karena ini gue pengen pakai spion jadi bracketnya gue beli yang kayak gini. Oh, karena tadinya dia nggak bisa pakai spion Nggak ya? bisa karena bautnya kurang panjang. Yang unik lagi teman-teman, dari semua baut-baut di sini kita tuh memperhatikan banget nih baut-baut yang detail-detail yang ada di dalam baut ini. Ini kan ada tutupnya ya. Oke. Nah ini tuh kalau orang yang nggak detail pasti nggak bakal dipasang. Wah ini nggak dipasang bang.
Ya, gimana? Gimana nih teman-teman? Nih, tuh. Oke, diganti juga baut yang ngumpet-ngumpet pakai Iya, pakai pemanis titan titanium juga. teman-teman. Padahal di sini kan tertutup kan. Oke, Tapi tapi karena tadi yang sini enggak ya? ini baru beli. Yang ini udah lama. Oke, bagian depan udah ya. Bagian depan Udah, udahlah udah, cukup lah. oke. Oh, sama satu lagi Apa bagian tuh? depan yang ngumpet. Apa tuh? Apa tuh? Segitiga aluminium. Terus di sini ditambah sama klakson Klakson. aftermarket harga Oke. 16.000 yang kalau dipencet suaranya ngik. Tapi karena tampilannya oke jadi gue beli. Oke, kan ini kita tadi udah ngebahas baut titan ya mas. Betul. Ini rata-rata baut di motor Kalau ini baut semua titan itu kah? beli langsung di KMI Garage Oke. teman-teman. Gue udah tahu tujuan lu apa. Gua udah tahu. Kalian udah pasti tahu lah ya kalau Oke. KMI Garage itu jualan apa aja kalian juga pasti tahu teman-teman. Oke, emang rada bangsat emang ya. Oke, jadi kalau ini rata-rata baut udah full titan lah ya, 100% lah ya. 100%. Ini Oke. enggak tadi satu. Oh iya, satu. Berarti 99,999. ya rata-rata pakai titan, langsung aja kalau kalian mau order di Kayami Garage teman-teman. Oke, nah untuk joknya mas, ini pakai apa nih? Speknya gimana? Jok ini kita pakai Orion bawaan, tapi yang Mhm. kita custom di Valencia teman-teman, langsung aja yang mau custom jok ke Oke. Valencia itu daerah Jatiasih. Kulit jok yang belakang ini kita pakai bahan karbon motif catur ditambah sama bordiran KYM Garage yang artinya Kayami Garage. Bagian depan juga kita pakai motif catur. Di bagian sininya kita tambahin matras. Oh, pakai matras. Pakai matras. Oke. Pakai matras terus depannya kita papras supaya benar-benar kelihatannya tipis Flat. gitu loh, Iya, flat gitu. lebih flat. Nah, Nah, terus untuk ininya mas, Apa? joknya dia pakai latex atau biasa busa Busanya itu campuran Oh, antara campuran. busa latex dan busa bawaannya. Oke. Jadiin satu, dilem terus dipapras lagi. biasa? Oke, terus Sama di bagian belakang sini itu Mhm. ada emblem Honda. customan lah itu Customan ya. ini Oke. kita tempel pakai lem. Nah, Oke. terus yang unik lagi bagian dalam. Bagian dalamnya ini nggak kelihatan strapless. Coba cari straplessnya mana? Nggak ada straplessnya. Karena straplessnya iya. itu kita umpetin ya. umpetin di belakang si bahan ini nih. Ini tuh sebenarnya Oh, berarti fungsinya- 2 layer ya? Iya. Maksudnya untuk di sininya aja kali ya, Iya, 2 layer ya? iya. Oke. Jadi straplessnya nggak kelihatan. Mm-mm. Terus bagian dalam sini juga kita kasih karbon. Oke. Ini bukan karbon apa? Ya bahannya Bahan si karbon ya. joknya ya. Nah, terus Oke. ini kita karbon Kevlar. Oke. Motifnya sama dengan kulit jok yang atas ini. Oh, pakai yang motif catur Betul, teman-teman. biar Oke. lebih detail. Ini Nah, terus juga ini penyangga si joknya itu Mhm. kita kalau lu lihat tuh pakai titanium. Oke, sedetail itu teman-teman memang ya. Dang. Jadi ini spek joknya lebih ke karbon teman-teman ya, Ya, karbon Yang lah. mau custom jok langsung ke Ke Valencia. Valencia. Oke. Nah, bagian belakang sebelah kiri Mas. Apa aja Bagian belakang sebelah kiri nih? Mm-mm. dimulai dari Standar. standar 1, standar Oke. 2 kita pakai titanium jari petitan. Oke, dari Terus petitan. kita pakai shock belakang YSS G Racing ditambah sama baut-baut titanium. Ini baut-bautnya itu sebenarnya nggak ada yang PNP dan ada yang enggak. Oke. Ada beberapa baut yang di shock YSS G Racing ini yang harus kita bubut dulu supaya bisa menyesuaikan posisinya dan fungsinya tetap bisa dipakai gitu. Oke. Bukan hanya sekedar look gitu. menyesuaikan fungsinya ya. Iya. Mm-mm, Jadi harus di custom. custom lagi. Oke. Terus box filter ini sebenarnya cuma pajangan, tapi tetap kita pakai supaya lebih kelihatan proper. Oke. Cover filternya kita pakai yang smoke, tapi ini bukan yang bermerek. Hmm. Karena gua pakai tipe yang old, Oke, tipe old bukan ya. yang new. Oke. gitu. Kenapa lu pakai old, Mas? Karena gue lebih suka tampilannya lebih tipis. Oke, jadi lebih antara frameless ya. antara box Box CVT CVT sama dengan si cover filter tuh nggak terlalu jauh. Jomplang. Iya, Iya, jomplangnya terlalu bener. jauh. Oke. Terus bagian dalamnya itu pakai filter, gue nggak tahu ya, ini mereknya juga gue lupa. Merek apa Mhm. intinya yang warna merah seperti ini. Oke. Terus box CVT-nya kita pakai air blade yang sudah Oke. di powder coating warna hitam ditambah Oh. listnya warna merah. powder coating juga Powder ya. coating. Oke. Terus ada pemanis karbon juga. Karbon pasti. Oke, karbon juga sama ini Full step. apa full step? Stepnya kita pakai KTC yang unik dari KTC itu adalah Mhm. dia yang gerak itu si benar-benar push stepnya, Oke. bukan antara push step dan Dan dudukan. rangka. Oh. Ya, jadi nggak ngerusak rangka lah teman-teman nih. Oke, jadi Tuh. si tangkainya aja yang muter, teman-teman. Iya, Bukan tuh. muter sih, yang kebuka lah. Sekali sentuh langsung kebuka. Oke. Tuh. Lebih simple ya. Oh. Oh. Oke, udah
bagian kiri Bagian ya. kiri. Apalagi nih? Bagian kiri harusnya udah lah ya. Oke, ya Paharem lah, paharem titanium. Oke, paharem Ya, paharem titanium. Terus gue juga pakai cover gardan billet dari TZM. Cover Rankes gardan billet. Ini cuma cover aja, Mas? Ini kan gardan ya, Pak. Iya, maksudnya diganti nih Semua ya, Oh, sama dalaman-dalamannya, sama bearing-bearingnya. Gue kira kayak di cover doang, teman-teman. Enggak, diganti semua. Yang ori dicopot, kita pasang yang billet gitu. Oke, berarti ini butuh penyesuaian lah ya pastinya, atau enggak? PNP aja? Kalau ini PNP aja, PNP tapi yang aja. butuh penyesuaian paling di area bearing karena waktu itu bearingnya masih keras. Oke. Kita harus pakai dulu supaya bearingnya lebih lancar lagi gitu doang sih. Terus di bagian gardan ini kita pasangin fittingan. Oke. Fittingan itu larinya ke sini, ke bawah CVT teman-teman. Fittingan dari HYB juga. Oke. Full HYB Full ya. HYB. Terus juga di sini ada fittingan hawa gardan. Kalau tadi kan yang gardan bawah, Iya. yang ini hawa gardan kita juga pakai fittingan HYB. Tapi yang ngebentuk L aja kayak gini, nggak nyampe ke depan. Terus balik ke sini, ke belakang. Belakang atas kita pakai behel dari Petitan. Oke, Petitan ya. Intinya behel titanium, mereknya Petitan. Oke. Terus sambungan spakbor belakang kita juga pakai Petitan juga. Oke. Spakbor Stop lamp. Stop lampnya juga kita pakai lazy custom. Oke, custom lazy. Pokoknya ya. buat teman-teman yang mau custom lazy, billet bisa langsung ke IGC Project. Oke, IGC Project teman-teman. Betul. Terus di sini ada beberapa part karbon lagi. Dan kita pakai sen aftermarket nih, gua harganya murah nih, kalau beli di Shopee itu murah. Plat nomor belakang juga kita pakai sama ya, sama depan pakai ya. NGRT. Langsung ke sini ya. Oke, bagian kanan ya, langsung Bagian aja kanan nih, apa aja. itu yang paling mencolok adalah knalpot ARM Nusantara Oke, yang tipe sun blue, bakaran seperti ini, dibalut dengan baut-baut titanium. full titanium. Full titanium. Lagi. Terus kita pakai cover billet juga. Oke, cover billet. radiator billet dari Fastbike ya. Oh, bukan. Fastbike ya, Oke, betul. Fastbike, Terus kita juga teman-teman. pakai radiator BRD tambah sama tutup radiatornya yang di custom seperti ini, ditambahin titanium, Oke. koinan titanium. Untuk hagernya pakai apa, Mas? Hagernya kita pakai tipe yang new, yaitu adalah Hager Airblade tipe new, lebih Yang baru tepatnya ya, terbaru yang dimana Pendek ya? sudah kita karbon. Ini dilapis atau Lapis, Oh, karbon dilapis. Kevlar ya. Terus kita Oke. juga pakai tutup ini ya, cover reservoir Hagernya, ya? reservoirnya pakai yang Petitan juga teman-teman. Oke. Terus armnya kita pakai DT10 yang warna hitam supaya nggak samaan sama tetangga. Di balik cover billet ini ada cover Petitan lagi teman-teman tuh. Oke. Yang jaring-jaring tipenya. Oke, udah di cover lagi tuh ya. Betul. Oke. Terus bagian velg juga sama seperti yang depan, King Speed, Forget. King Speed juga. Bannya juga sama. Sekarang coba kita bahas di bagian mesinnya nih, Mas. Ini udah lu bore up seberapa ribu cc, Mas? Ini kita bore up 200 juta ribu cc teman-teman. Tapi bohong. Ini udah kita naik spek 63 standar. Oke, 63 Ya, standar. itu 63 tuh sebenarnya karena emang gue pengen masang TB barel pada saat gue masih ikut kontes Vietnam Style gitu. oke. Jadi gue masang TB barel, merek CPO ukuran 32 sama Apalagi ECU-nya juga Juken gitu doang sih. Oke. Intinya speknya? 63 standar. Oke, 63 standar pakai TB Barel. ya, Ya, pakai gitu TB doang. barel. Kompresinya lu bikin berapa, Mas, di motor Kompresinya kalau nggak salah kemarin dibikin sekitar 12-an. ini? Nah, Mas, ini kan lu main mesin juga nih. Iya. Ini motor itu sebenarnya lu pakai daily kah atau emang untuk kontes aja? Untuk sekarang Mm-mm. itu gue pakai untuk daily. Oh, sekarang untuk daily. Iya. Kenapa Tapi tuh? sebelum dari sekarang, Mm-mm. kemarin, dulu, Mm-mm. sebelumnya. Sebelum Masehi kali ya? Itu motornya kita pakai kontes. Oke. Gue kan karena anaknya homo, Oke, anak kontes. ikut-ikutan. Oke. Jadi ada kontes ikut. Mm-mm. Kalau lagi nggak ada kontes, ya gue pakai gitu Oh, aja. berarti motor ini bukan motor daily ya dulunya ya? Buka awalnya iya. Oh, Jadi awalnya ya. motor turun kita pakai kerja daily. Oke. Terus setelah kita udah punya usaha, motornya kita garap buat kontes. Kita beli Hmm. motor-motor lagi yang buat daily. Oke. Oh, Terus- banyak tuh ya motornya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus habis itu kontesnya udah berjalan. Heeh. Terus gue lagi ngelihat ada orang konten-konten terus nih di TikTok, di YouTube. Jadi gue FOMO lagi. Gue Oke. ikut-ikutan lagi pengen konten. Jadi kita kontesnya dikurang-kurangin dulu. Mungkin kalau ada pun kontes cari yang deket-deket lah. Jangan yang Oke. jauh-jauh. Kayak kemarin kan gue sempet ikut kontes sampai ke Lampung gitu. Gue Mm. jauh-jauh jadi nggak dulu yang jauh-jauh. Oke, yang deket-deket aja lah Yang ya. deket-deket aja lah. Ini lu bore up emang ada peruntukan untuk kontes kah atau emang sengaja lu pengen aja? Untuk bore up emang peruntukan untuk kontes sebenarnya. Oh, gitu. Karena ini pasang TB barel ini. Karena di konsep Vietnam Style itu nggak diwajibkan ya. Tapi karena ngelihat rival-rival lawan yang lain pakai TB barel. Oke. Jadi kita harus menyesuaikan juga supaya kita nggak ketinggalan nilai poinnya. Oh, berarti mempengaruhi nilai juga Betul, ya betul. karena lu udah pakai TB barel Iya, gitu ya. jadi ada nilai Oke. plus gitu loh. Berarti kefungsionalan dari motor ini semua juga diuji di kontes ya. Betul. Oh itu teman-teman. Wah. Apalagi nih yang belum nih?
Nggak ada sih. Nggak ada, udah semua. Udah semua, paling ya detail-detail ini nih. Untuk Iya. tangkinya pakai petitan. Mm-mm. Nih, yang ada gambar kucing meong-meong. Kunci jok belakang kita udah di Oke. chrome tuh. Oke, Sampai ke dalam-dalam. sampai dalam-dalam Iya. gitu. Karena ya bekas kontes sebenarnya basicnya. Iya sih. Jadi harus bener-bener detail. Udah semua ya teman-teman ya, dari bagian looks-nya sampai ke Tuh, permesinannya. baut-baut pun sama nih. Semua baut tuh Mm-mm. sampai dalam-dalam. Setelan Oke. koplingnya udah semuanya pakai titanium. Semua pakai titan ya. Ini Apa merah titanium yang kecil. Ya. Tuh, enggak ada. Sedetail itu ya memang ya anaknya ya, nggak nanggung-nanggung gitu. Nah, ngomongin dari keseluruhan modifikasi ini Mas, berapa budget yang lu habisin di motor ini? Kalau yang konsep sekarang mungkin ya, Ya. kayaknya nggak begitu banyak deh. Tapi kalau dari Awal. awal ngeriset sampai sekarang ya harusnya banyak banget sih. Oke. Pasti mungkin ratusan lah ya. 10 digit ada nggak Mas? 10 digit itu berapa, Cok? Berarti ya 1 juta kuah Enggak. dah. Itu berlebihan teman-teman. Oke. Itu terlalu too much kalau kata Deva yang ada di balik layar. Oke, jadi modifnya ya ratusan juta lah paling. Oke, ratusan juta. Hmm. Ya dapat lah ya Brio baru. Mungkin lah. Brio baru Dapat lah ya. HRV second. Oh, HRV Harapan malah. itu, berharap malah itu. Oke, semoga punya. Ya, udah Amin, punya amin. sih harusnya sih. Amin, amin. Motornya aja seharga mobil, Mas. Ya nggak punya mobil gimana ya? Saya punya mobil Terios balap Teras iya, balap. untuk menerjang jalan raya Narogong. Oke, berarti bisa dibilang modif total dari awal sampai sekarang sampai 3 digit ya? Ya ratusan juta lah. Oke, ratusan Pastinya. juta lah pokoknya teman-teman. Ya tapi balik lagi itu semua kan karena brandingan lu ya, Iya. untuk kebutuhan branding teman-teman, Betul. untuk kebutuhan Kayami biar terus melejit. Ini gitu. lupa nih. Apa tuh? Dudukan spion kita pakai WR3. Wow, sampai dibalikin lagi tuh review ke Harganya masalah cuma dudukan doang. berapa Segini. tuh? Tiganya tuh 3 pala 3 apa gimana nih? 300. Terus Untuk dudukan doang ya? iya, satu. Satu. Anjing. Satu doang. Terus juga stang kita chrome. Oke. Ya, biar mengkilau-kilau. Ini juga gantungan lupa diomongin tuh. Apa tuh gantungan? Gantungannya pakai Oh, mereknya kalau nggak salah ya Vietnam gitu dong. Lupa gue. Pokoknya Vietnam. Vietnam. Ya. Tapi CNC ya? Sensi ya. Oke, CNC teman-teman. Lu mau nanya nggak Apa tuh? yang paling berasa gitu di motor ini ketika modif gitu? Tanya dong. Yang bener jadi host tuh yang bener dong. Ya, bangsat emang anaknya. Yang paling membutuhkan kayak effort gitu loh kalau Oke, modif. yang membutuhkan apa sih yang membutuhkan paling effort di motor ini untuk lo modifikasi? Nggak ada. Lu ngabisin tenaga di mana sih di Nggak motor ada. ini? Nggak ada. Emang capek banget. Anaknya selengean. Oke, ngomongin modifikasi di motor, Mas. Gue mau nanya nih satu hal sama lu. Boleh. Apa sih menurut lu modifikasi Kalau gue yang jawab paling bener haram? dapat 50 nggak? Hah? Kalau gue jawab bener dapat 50.000 nggak? Apanya yang bener? Kan gak ada yang bener. Kan lu tadi mau nanya terus gue jawab ntar dapat 50.000 yang kayak di TikTok. Ah, enggak. Terus Lu pilih secukupnya. Ya. apa, Mas? Menurut lu modifikasi yang paling haram di motor? Kalau Nyari- dulu ya, kalau Apa tuh? dulu emang gua ngelihat orang kayak ih kok pakai ini sih, ih kok pakai ini gitu. Ternyata kalau pas gua udah turun ke acara kontes, Oke. dan itu yang nggak seburuk itu teman-teman, karena Oke. emang mungkin dia pakai menyesuaikan regulasi. Hmm. Velg ring 17 dulu gua nggak suka, Iya. karena satu dia jari-jari dan nggak bisa tubeless. Oke. Pas gua lihat di kontes, emang itu regulasinya seperti itu, Oke. Thailand style. Oke. Terus ring 17 yang palang, tadinya gua Hmm. nggak suka karena kelihatan kan kecil banget kan. Iya. Dan gue pakai juga. Jadi hal-hal yang sekarang mungkin kalian gak suka, kedepannya mungkin kalian bakal tahu kalau itu tuh sebenarnya emang ada peruntukan konsepnya ya. mereka gitu loh. Ya. Bukan berarti mereka pakai karena suka-suka, bukan. Emang itu konsepnya mereka. Jadi kalau menurut gua apa yang haram dimodif gitu kayaknya nggak ada deh. Nggak Karena ada. semuanya tergantung kebutuhan dan tergantung konsepnya masing-masing. Ya, gitu. tergantung kesukaannya masing-masing gitu. Dulu gua nggak suka knalpot Cobra, ya. samlong-samlong. Oke. Gua pakai Oke. karena emang kebutuhan gitu. Terus Oke. kayak Thailand style kan banyak part-part yang harus diwajibkan ori dari Thailand. Ya mereka pakai kaliper ori Thailand, master rem ori Thailand yang dimana Itu yang pasti, harusnya itu KW, iya, tapi orinya pasti. Thailand gitu. Iya. Tapi di regulasinya mereka itu sah gitu loh. Malah Oke. jadi nilai plus yang Oke. dimana harganya malah lebih tinggi dibanding yang ori. Oke, karena sesuai regulasi Iya. balik lagi gitu. Ada beberapa tuh temen gue yang punya kaliper Brembo tapi itu ori Thailand. Mm-mm. Orinya sama KW-nya Thailand itu lebih mahal yang punya Thailand harganya. Oh, Karena gitu. barangnya satu langka. Oh. Misalkan ya kalau nggak salah ya harga orinya itu sekitar 3 jutaan. Tapi yang Oke. Thailand itu sekarang lagi digoreng 8 jutaan. Wow. Jauh kan lebih, bedanya? lebih mahal dari orinya kayaknya. Iya. Bener-bener orinya ya. Karena dia ori Thailand gitu dan barangnya langka. Oke. Yo. Dan itu emang diperuntukkan untuk kontes gitu aja. Oke. Ya balik lagi berarti
modifikasi itu nggak ada yang haram, Ya. tapi menyesuaikan Menyesuaikan. konsep dan kebutuhan Ya, ya. kalau lu kayak tiap hari dipakai ya lu ala kadarnya aja lah, jangan pakai Ya. mas-rem yang biasa gitu loh, jangan pakai kaliper yang biasa, takutnya Oke. kenapa-napa di jalan. Ya paling nggak pakai ori standar aja lah. Iya. Kalau nggak copotan ori lah. Oh, gitu gitu aja, teman-teman. Udah itu aja ya. Udah itu aja. Oke, itu aja lah udah. Gue juga udah capek Udah capek, sebenarnya. udah banyak banget teman-teman yang Iya, di-review sini. emang- Terima kasih emang- banyak ya yang sudah menonton. Iya. Jangan lupa mampir ke TikToknya Kayumi Geres atau Shopee-nya Oke. Kayumi Geres untuk kalian yang mau beli baut-baut stainless atau titanium. Mm-mm. Oke. Langsung kasih. mampir aja lah pokoknya ke medsosnya Kayami Geres teman-teman. Oke, semoga motor Kayami ini bisa menginspirasi kalian untuk modifikasi gitu. Yang nggak harus sama, tapi semoga kalian bisa modif dengan 3 digit juga teman-teman. Ya? Amin. 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 Proses Oke. lah, proses. Yaudah, segitu dulu video dari gua, Mas Kayami. Terima kasih sudah sudah mampir di konten gua, di konten Bentor, Mas. Thank Iya, you udah terima kasih. mampir. Dan mau di-review secara gratis aja ya. Iya. Gak usah bayar-bayar ya. Enggak, mau kemana sih, Mas? Dah. Udah selesai. Jadwal padat. Kalau gitu, sekian video dari gua. Salam pelan nikmati, kencang hati-hati.